Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 8. Pada pertemuan yang lalu sudah kita catat teorinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menerangkan tentang degree of comparison. Apa itu degree of comparison? Kita nanti dalam materi ini akan belajar membandingkan sesuatu dalam bahasa Inggris. Jadi bisa disebut juga degree of comparison itu adalah perbandingan. Ya, apa itu degree of comparison? Degree of comparison adalah kata sifat yang digunakan untuk membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Jadi nanti kita menggunakan kata sifat untuk membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Kata sifat dalam bahasa Inggris itu disebut dengan adjective. Coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apel. Ada yang kecil, lebih besar, dan paling besar. Nah, di sini ada kata sifatnya big. Big itu besar, ya. Memakan apelnya ini adalah apel yang besar. Yang ini adalah big, besar. Karena di sini lebih besar, maka disebut bigger. Sedangkan kalau kita lihat yang ini, itu adalah apel yang paling besar, maka disebut dengan biggest, ya. Big itu besar, bigger itu lebih besar, biggest itu paling besar. Nah, degree of comparison itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah positive degree, yang kedua adalah comparative degree, yang ketiga adalah superlative degree. Yang pertama adalah positive degree. Kata sifat yang digunakan jika dua hal yang dibandingkan memiliki kesamaan sifat. Misalnya sama-sama besar, sama-sama kecil, sama-sama pintar, sama-sama mahal, dan lain sebagainya, ya. Nanti bentuk kalimatnya kita gunakan as, adjective atau adverb, kemudian diikuti dengan s. Nah, ini menunjukkan sama. Kita lihat gambar berikut ini sebagai contoh. Nah, di gambar ini misalkan dia adalah Ali dan David. Ali itu tingginya 180 cm. Ali is 180 cm. David is 180 cm. Nah, yang dibandingkan apa ini? Ali 180 cm, David 180 cm. Yang dibandingkan adalah tingginya. Maka kalau kita mau mengatakan Ali sama tingginya dengan David, itu pakai menggunakan Ali is as tall as David. Ya, Ali is as tall as David. Ali sama tingginya dengan David. Kemudian yang kedua ada comparative degree. Kapan kita menggunakan? Kita gunakan comparative degree jika salah satu hal yang dibandingkan memiliki sifat lebih. Ada 2 cara untuk membuat comparative degree. Yang pertama, jika kata sifatnya itu terdiri dari 1 atau 2 suku kata, maka nanti kita bisa gunakan model berikut ini. Adjective ditambahi er atau r, kemudian diikuti dengan kata then. Kemudian yang kedua, jika kata sifatnya lebih dari 2 suku kata, maka kita gunakan more, kemudian diikuti dengan adjective, dan diikuti dengan then. Kita lihat yang pertama dulu. Jika kata sifatnya 1 atau 2 suku kata, maka kita gunakan adjective tambah er, kemudian diikuti dengan then. Baik, misalkan yang pertama yang kita bandingkan adalah tinggi orang.
maka tinggi itu bahasa Inggrisnya adalah tall. Maka dalam kalimat kita gunakan Randy is taller than Donnie. Tall, ya, ditambahi er, kemudian diikuti dengan than. Setelah itu misalkan ada big itu besar, yang dibandingkan besarnya. Maka kita bisa membuat this apple ini is bigger than that apple. Ya, big-nya menjadi bigger than. Ya, big ditambahi er diikuti dengan than. Kemudian yang ketiga adalah clever. Donald is cleverer than Mickey. Cleverer than Mickey. Oke, paham ya? Lanjut. Kedua itu jika kata sifatnya terdiri dari lebih dari 2 suku kata. Maka kita awali dengan kata more, diikuti dengan adjektif, baru than. Ya. Misalkan expensive. Expensive itu terdiri dari lebih dari 2 suku kata. Ada expensive. Berarti ada 3 ya. Maka kalau kita membuat kalimatnya menjadi this car is more expensive than that car. Ada more expensive than. More kata sifat diikuti dengan than, ya, sama ya. Contoh berikutnya ada diligent. Diligent itu rajin ya, ada diligent. Nah, Rio is more diligent than Rudy. Ya, more diligent than Rudy. Nah, jadi ada 2 cara tergantung dengan jumlah suku katanya. Kalau tadi jika terdiri dari 1 atau 2 suku kata, maka kata sifatnya ditambahi er baru diikuti dengan than. Tapi kalau ada lebih dari 2 suku kata, maka more kemudian adjektif baru diikuti dengan than. Paham ya? Baik, berikutnya yang ketiga ada superlative degree. Kata sifat yang digunakan jika salah satu hal yang dibandingkan memiliki sifat paling tinggi, paling besar, paling indah, paling murah, paling mahal gitu ya. Nah, itu sama. Tadi kita ada 2 juga. Yang kalau ada 1 atau 2 suku kata, yang berikutnya jika lebih dari 2 suku kata. Bedanya adalah kalau superlatif nanti bukan tambah er, tapi tambah est. Kemudian bukan more tapi most. Ya, kita bahas satu persatu. Jika kata sifatnya 1 atau 2 suku kata, maka nanti adjektif diikuti atau ditambahi dengan est, ya. Contoh, tall. Randy is the tallest student. Randy adalah siswa yang paling tinggi. Big. This apple is the biggest of all. Apel ini adalah apel yang paling besar dari semua apel. Clever. Donald is the cleverest student. Donald adalah murid yang paling pintar ya. Ingat, kalau 1 atau 2 suku kata, maka kata sifatnya ditambahi est yang berarti paling. Kemudian untuk yang lebih dari 2 suku kata, gampang saja, tinggal diawali dengan the most. Ya, baru diikuti dengan adjektif. Ya. Contoh, expensive, lebih dari 2 suku kata. Expensive, 3 ya. Maka this car is the most expensive of all. The most expensive of all. Ya, ada the most baru kata sifatnya. Diligent. Misalnya Rio is the most diligent of all.
Oke? Bisa dipahami ya. Jadi sama-sama kalau membandingkan dua hal, ada yang lebih dan ada yang paling. Kalau lebih ditambahi er atau more, kemudian kalau paling ditambahi dengan est atau mos. Oke, sekian dulu pelajaran hari ini. Thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.